Silakan, Bang Arjun. Apa betul di Alkitab itu ada pertanyaan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan? Tidak ada. Saya tidak pernah menemukan itu. Apakah Pak Arjun menemukan itu? Saya pernah melihat di YouTube kalau dia itu hanya sekedar utusan. Enggak. Mengenai pertanyaan tadi, dia bukan Tuhan. Iya, karena dia hanya utusan. Iya, bukan. Pertanyaannya bahwa apakah Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ungkapan Yesus bukan Tuhan itu ada nggak dalam Alkitab? Menurut Bapak? Nah itu kalau dia menyatakan hanya utusan berarti kan bukan Tuhan. Nggak ada kalimat hanya utusan itu, nggak ada. Tapi saya pernah lihat itu dia itu hanya utusan gitu. Nggak ada, Pak. Kalau ada, saya lompat dari pohon tomat. Kalau ada. Yesus katakan aku hanya utusan, itu nggak ada, Pak. Kalau apa? Dia menyatakan Bapak yang mengutus aku ada? Enggak. Ada. Kalau Bapak yang mengutus ya? aku tuh ada, ya. Nah itu yang saya maksud. Iya, Bapak yang mengutus aku, tapi bukan aku hanya utusan. Bedanya tuh apa? Ya, bedanya adalah Yesus itu dikatakan diutus sebab dia itu firman Allah yang diutus. Yang datang bukan jadi kitab, tapi dia datang jadi manusia. Jadi Yesus itu diutus untuk datang jadi manusia, gitu loh, Pak. Ya, nah jadi dia bukan mengawali keberadaannya dari kelahiran, tapi dia sudah ada sejak kekal. Hanya saja dia mengawalinya untuk datang menjadi manusia itu baru peristiwanya baru ada pada abad pertama. Tapi dia sudah ada sejak kekal. Nah inilah dalam iman Kristen firman Allah itu pasti Allah, Pak. Tidak mungkin firman Allah bukan Allah. Nah itu dalam iman Kristen begitu. Ya betul. Betul Bang, betul. Sepakat. Baik. Ada lagi mungkin, Mbak? Itu saja. Jadi di situ ya Bang. Kalau saya kan setelah lihat itu perdebatan itu kan saya jadi berpikir, oh kalau dia mengaku hanya sebagai utusan, kenapa orang Kristen menjadikan dia Tuhan gitu? Jadinya kan berpikirnya kan akhirnya kayak gitu tak Bang? Iya. Ya kan? Nah, terus saya akhirnya beberapa hari ini penasaran karena saya lihat abang ini sangat santuy, sopan gitu. Jadi aku tadi mau masuk. Itu ya. Ya jadi kan saya baru paham karena alasan itu. Iya baru paham aku. Ya. Itulah Pak. Ya kita memang berbeda ya. Ya gitu aja Bang. Oke. Baik. Terima kasih sudah bergabung Pak Arjun ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Oke. Nah, ini baru bagus ya teman-teman. Memang dia dengar di sini ya. Nah baru dia mempertanyakan kepada kita sebagai orang Kristen. Nah itu baru betul ya, seperti itu. Masalah dia mau percaya atau tidak percaya ya itu urusan lain. Tapi biarlah persoalan Alkitab, ya kita sebagai orang Kristen yang harus jawab, bukan orang yang bukan Kristen. Karena yang dipertanyakan tadi adalah Alkitab gitu ya. Maka kita sebagai orang Kristen yang menjawabnya. Ya, jadi kan orang-orang itu berpikir dari konsep keyakinannya dia. Kalau utusan sudah pasti bukan Tuhan. Kan begitu. Ya, nah itu kan kamu mau mengukur agama atau keyakinan orang lain dari sudut pandangmu. Ya, nah tetapi iman Kristen tidak punya pandangan itu. Jadi kamu tidak bisa paksakan pandangan imanmu kepada pandangan iman Kristen terhadap kata utusan itu. Ya, nah itu dia teman-teman. Nah oleh karena itu bahwa kita sebagai orang Kristen mengerti makna utusan itu tentu saja berbeda dengan yang lain. Ya, berbeda.
Jadi tidak bisa kita samaratakan. Karena Tuhan Yesus berkata, aku telah turun dari sorga. Nah, apakah ayat itu pernah dipakai oleh teman-teman dari polemikus untuk berargumentasi? Oh, enggak pernah. Ya, karena itu bukan kebutuhannya. Karena kalau mereka angkat itu adalah sebuah kerugian, teman-teman. Yang mau diangkat itu kan wes kalimat utusannya aja, karena itu yang sama dengan keyakinanku, kan gitu. Kalau mereka mau mengambil kalimat bahwa Yesus adalah firman Allah, Yesus turun dari sorga, dia bukan dari dunia ini, ya itu kerugian bagi mereka. Bukan keuntungan, ya, itu dia. Nah, ini kan memandang kitab suci orang lain yang harus dipaksakan sesuai dengan sudut pandang mereka, ya. Sama seperti pertanyaan yang populer, teman-teman, ya, yang teman-teman sudah tahulah, ya, seperti apa argumentasinya dan yang lagi datang nih di Indonesia, ya kan? Halo brother, where Jesus say I'm going to worship me brother? Jesus, peace be upon him, never say I'm going to worship me brother. All Christian, I will tell you some question. Where Jesus say, I'm going to worship me brother? Itu kan pertanyaan yang mereka anggap itu kan populer loh, teman-teman. Nah, itu kamu pertanyakan karena kamu punya latar belakang terhadap pertanyaan itu. Yang dimana latar belakang itu adalah kategorimu. Itu sama seperti bahwa kalau istrimu cantik, apakah dia putih? Loh, kalau istrimu cantik, apakah rambutnya panjang? Yang punya kategori cantik itu adalah putih dan rambut panjang itu kan kamu. Kamu baru akan mengatakan kecantik dia kalau dia putih dan rambutnya panjang. Loh, orang lain nggak punya prinsip yang sama kayak kamu. Karena bagi orang cantik itu bisa juga kulitnya sawo matang atau rambutnya rambutnya ikal bergelombang. Orang kan punya kategori sendiri. Masa kamu paksakan bahwa wanita itu baru cantik kalau dia putih rambut panjang? Kan gundul kamu. Ya, sama seperti kamu bilang, di mana Yesus mengatakan aku Tuhan sembahlah aku. Yang punya kategori pengakuan itu cuman kalian. Sekarang saya balik. Di mana Tuhanmu mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup? Ada nggak? Kalau nggak ada ya Tuhanmu bukan Tuhan bagi kami. Kan sesimpel itu. Ya, nah ini kan kamu berusaha memaksakan kategori ketuhananmu tuh kepada orang lain. Di mana Tuhanmu berkata, I am the way and the truth and the life. Ada nggak? Karena bagi kami itu yang Tuhan. Ayo lo. Nekat yang gundul kamu. Makanya kalau kamu terapkan kategorimu kepada orang lain, ya kami tidak punya konsep ketuhanan itu berdasarkan pengakuan-pengakuan begitu. Pengakuan itu ada, tapi ibarat rak buku itu ibarat rak buku yang ke-100, teman-teman. Ya, udah ada aku Tuhan, sembah aku. Tuyul kamu. Ya, kategori ketuhanan itu dua kategori sampah yang tidak berguna itu. Iya, itu nggak berguna. Karena misalnya begini, jadi ingat, dia beri dua kategori ya. Tadi si Zakir Naik. Ya, aku Tuhan, sembah aku. Kan itu dua kategorinya. Sekarang nanti ada orang keluar dari goa atau orang keluar dari gorong-gorong. Baju compang-camping, mata merah ya, teman-teman, bewokan ya. Terus dia bilang, "Aku Tuhan, sembah aku." Kamu mau sembah dia? Loh, enggak dong. Loh, kategorimu sudah terpenuhi. Dia sudah mengaku Tuhan dan minta disembah. Kan kategorimu sudah terpenuhi. Kenapa kamu juga tidak mau sembah dia? Ini makanya saya bilang ini kategori sampah yang tidak berguna. Ya kalau cuma sekedar ngaku Tuhan tuh apa susahnya? Kayak saya juga ngomong, saya Tuhan, sembah saya. Sudah terpenuhi kan kategorimu? Makanya itu kategori yang tidak berguna, teman-teman. Ya, nah kalau kita mengikuti logika pikiran mereka seperti itu, ya jangan diikutin. Ya, ada nggak Tuhanmu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada nggak Tuhanmu ngomong begitu? Iya, kalau nggak ada berarti Tuhanmu bukan Tuhan bagi kami. Kan selesai.
Jangan kamu paksakan kategori ketuhananmu kepada kami. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini dianggap adalah argumentasi yang wah hebat sekali. Itu argumentasi yang sampah, tidak berguna. Saya harus katakan itu ya karena memang apa yang kita mau bilang tidak berguna. Ya memang sampah. Itu nggak bisa dipakai, teman-teman. Nggak bisa dipakai. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu pun tidak akan mereka pakai. Karena kalau ada nanti orang keluar dari gorong-gorong, ya, rambutnya compang-camping, matanya merah, gitu, terus dia bilang, aku Tuhan, sembah aku. Kamu mau sembah dia? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Padahal kategorimu sudah terpenuhi. Sudah ngaku Tuhan, sudah juga minta disembah. Bo, ya kamu juga nggak mau sembah. Ya, kenapa? Ya itu kategori yang tidak berguna. Gitu loh. Ya. Nah, maka daripada itu, teman-teman, argumentasi yang kedua, bahwa di dalam iman Kristen, ketuhanan itu bukan tentang pengakuan diri, tetapi tentang pernyataan diri. Wong cuman ngaku-ngaku tuh apa susahnya? Punya nggak pernyataan dirinya? Ya, sejak dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah itu menyatakan diri. Ya, bukan pengakuan diri saja. Ya, tapi menyatakan dirinya. Bahwa dia yang akbar, dia yang besar, dia yang tidak terjangkau, itu mampu menyatakan dirinya. Baik itu di dalam makhluk maupun di dalam pernyataan yang lain. Wong dia Tuhan kok. Dia Allah. Kok kamu kasih kandang di Tuhanmu itu loh. Tuhan itu ndak boleh ke sini. Tuhan ndak boleh ke situ. Loh itu Tuhan apa berbi-berbian? Atau anak ayam kamu kandangin dia nggak boleh naik, nggak boleh turun. Ini aneh banget teman-teman. Kita ngomongin Tuhan ya, yang maha kuasa. Memangnya Tuhan Yesus datang sebagai manusia itu memangnya orang Kristen yang request. Ya, kita request nih, Tuhan datang dong jadi manusia. Memangnya siapa yang minta? Dia yang berkehendak untuk itu. Terus kita bisa apa? Dan ternyata tujuan itu adalah tujuan yang ajaib. Ya, tujuan untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Ini aneh banget teman-teman. Ya, Tuhan maha kuasa, tapi ada yang nggak bisa. Aduh, memang berat. Memang berat. Ya, itulah. Ya, enggak apa-apa. Tapi teman-teman dari